Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perulangan pada C++. Untuk editornya, kita akan menggunakan yang online. Sebetulnya, normalnya kita bisa menggunakan yang bisa diinstal langsung di PC atau laptop kita, bisa menggunakan aplikasi Dev C++. Tapi karena ini edisi spesial pandemi, kita bisa menggunakan yang online, yaitu ke situs onlinegdb.com. Di sini onlinegdb.com, nanti keluar tampilan seperti ini, lalu kita pilih di sebelah kanan di tab language, ini ada bahasanya. Sebetulnya tidak hanya C++, di sini ada banyak, ada Java, Python, PHP, C-Crash, Basic, HTML, dan lain-lain. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas C++. C++-nya ada 3, ada yang biasa, ada yang versi 14 dan 17. Ini hanya upgrade-nya saja. Saran saya kita gunakan yang biasa saja sudah cukup. Kita pilih C++. Nanti muncul tampilan seperti ini. Mungkin untuk tampilannya sudah familiar, tidak akan saya jelaskan lagi. Kita akan langsung ke materi hari ini, yaitu looping atau perulangan. Sesuai namanya, looping atau perulangan, yaitu bagaimana cara kita melakukan perintah yang sama secara berulang-ulang. Sebagai contohnya, misal ketika kita mendaftar membuat email dan harus memasukkan tanggal lahir, bulan lahir, atau tahun, kita akan ditampilkan satu buah combo box. Ketika kita klik seperti ini contoh combo box, kita klik, akan muncul data-datanya langsung. Nah, kalau misalkan tanggal lahir berarti akan muncul tanggal 1 sampai 31. Normalnya untuk mengeluarkan kata-kata tanggal 1 sampai 31 kita butuh seperti ini. Ini untuk mengeluarkan 1. Ketika 31 berarti kita harus melakukan copy paste sebanyak 31 kali. Saya beri contoh beberapa. Tinggal kita rubah nanti di sininya, ini 2, ini 3, ini 4, lalu 5, lalu 6. Saya contohkan 6. Ini ceritanya kita akan membuat list angka 1 sampai 6 secara berurutan ke bawah. Kita coba running. Nah, muncul angka 1 sampai 6 berurutan ke bawah. Ini hanya 6 input. Kita bayangkan ketika kita harus memasukkan 1000 data atau 10.000 data dalam waktu yang bersamaan, maka kita harus melakukan copy paste sebanyak 1000 kali atau 5000 kali atau 10.000 kali, dan itu tidak mungkin kita lakukan. Nah, di sini kita butuh bantuan yang namanya for atau perulangan. Perulangan itu banyak macamnya. Yang pertama ada for, yang kedua ada while do, ketiga ada do while, keempat ada repeat until, dan spesial di C++ kita mengenal yang namanya go to. Karena ada banyak macamnya, saya contohkan satu. Hari ini kita akan membahas mengenai for. Untuk sintak awalnya kita coba. Kita buat dulu inisialisasi variabel dan tipe data yang akan digunakan. Di sini saya ingin menggunakan tipe data bilangan bulat karena hanya masih sederhana ya. Kita gunakan integer saja karena tidak ada pecahan. Seandainya mau pecahan, tinggal gunakan float atau double atau real. Untuk untuk variabelnya bebas. Di sini saya menggunakan i. Nah, kita ketikkan for, lalu kurung. Yang ada di dalam kurung ini ada 3 jenis. Saya ketik dulu, nanti selanjutnya akan saya bahas.
Baik. Tadi ceritanya mau mengeluarkan angka 1 sampai 6 ya. Nah, di sini sudah tersedia for, di dalam kurung ada I sama dengan 1, titik koma, I lebih kecil sama dengan 6, titik koma, I plus plus. Ada kurung kurawal, buka tutup, di dalamnya ada cout I, lalu endline. Akan saya jelaskan strukturnya. For ini kepalanya atau headernya untuk perulangan. Yang ada di dalam kurung ada 3 bagian, yang masing-masing dipisahkan oleh tanda titik koma. Bagian pertama adalah inisialisasi nilai awal atau pemberian nilai awal. Itu artinya apa? Nilai yang akan kita cetak dimulai dari angka berapa? Itu yang akan kita masukkan di sini. Karena tadi mau mencetak angka 1 sampai 6, di mana dimulai dari angka 1, berarti di sini kita harus menuliskan angka 1. Seandainya mau membuat array, misal yang dimulai dari 0, berarti di sini tinggal kita beri angka 0. Jadi bebas bagaimana kawan-kawan memulainya. Kalau di sini saya memulai dari angka 1. Yang pertama tadi pemberian nilai awal. Nah, yang di tengah, dia adalah batas. Batas apa? Program ini atau statement yang di sini akan dijalankan atau akan di-running sebanyak apa? Sebanyak batas yang kita set di tengah ini. Di sini batasnya 6, karena tadi saya ingin mencetak angka 1 sampai angka 6. Jadi ketika angkanya sudah bertambah, misal 7 atau 8, maka program akan otomatis terminate atau selesai atau keluar, karena sudah tidak sesuai dengan batas yang ditentukan. Jadi bisa dibilang ini batas awal, yang di sini batas akhir. Jadi ini kondisi di mana harus dipenuhi. Ketika dipenuhi, program bisa berjalan, tapi ketika kondisi sudah tidak sesuai atau sudah tidak terpenuhi, maka program selesai. Lalu, lanjut, ini I++. I++ itu pencacah. Pencacah itu ada 2 jenis, yang pertama pencacah naik, yang kedua pencacah turun. I++ itu artinya I tambah 1. Kalau misalkan mau tambah 2, cara menulisnya I plus sama dengan 2. Tambah 2 contohnya misal mau mengeluarkan bilangan ganjil. Dari angka 1 loncat ke 3, berarti kan intervalnya 2. Nah, di situ. Kita tinggal edit di sini. Mau tambah 3, tambah 4, sampai tambah 10, terserah, tinggal dirubah di sini. Itu untuk pencacah naik atau ascending. Satu lagi pencacah turun atau descending, sama, tinggal kita rubah menjadi I-min. I-min itu I minus 1 atau turun 1. Jika mau turun 2 atau 3 bisa I-2, I-3, I-4, terserah. Jadi tidak bisa I-2 saja seperti ini. Itu harus pakai sama dengan. I- sama dengan 2. Baik, karena tadi saya mau intervalnya 1 ya, naik, berarti cukup menggunakan I++. Ini untuk batas. Jika salah dalam penulisan batas di sini, maka programnya pun akan salah. Jadi hati-hati, kita harus pahami dulu bagian-bagiannya apa saja. Yang pertama tadi inisialisasi nilai awal atau pemberian nilai awal atau set nilai awal di sini. Lalu dipisahkan tanda titik koma. Yang kedua itu batas akhir. Programnya akan berulang sebanyak apa. Lalu yang ketiga pencacah. Nah, setelah batasnya selesai, maka isinya apa yang akan di running ketika batasnya sesuai, ketika kondisinya sesuai, apa yang akan di running atau apa yang akan jadi output. Kita simpan di sini, di antara 2 kurung kurawal. Karena niatnya saya hanya ingin menampilkan nilai I, di mana kondisinya adalah mencetak angka 1 sampai 6. Maka cukup kita cout I. I-nya tidak perlu menggunakan tanda kutip. Jika menggunakan tanda kutip, nanti menjadi string, maka yang akan dicetak adalah huruf I sebanyak 6 kali. Jika ingin mencetak angkanya 1 sampai 6, maka cukup gunakan I tanpa kutip. Kalau seperti ini artinya mengeluarkan isi dari variabel I. Jika menggunakan kutip, itu mencetak I, karena kutip 2 itu terbaca string. Seperti itu. Karena mau enter ke bawah, kita menggunakan endline. Seandainya mau ke pinggir, tidak usah menggunakan endline, langsung saja. Kita coba di running. Nah, hasilnya sama. Seperti yang tadi, 1 sampai 6.
Jadi kita tidak perlu melakukan copy paste cout sebanyak 6 kali, apalagi 31 kali tadi seperti tanggal. Jadi bagaimana untuk mengeluarkan tanggal, misal dalam 1 bulan ada 31 hari. Tinggal dirubah saja, batas awalnya kan 1, tanggal 1 sampai 31. Berarti di sini kita ganti menjadi 31. Kita coba running lagi. Nah, maka keluar hasilnya. Angkanya dari 1 sampai 31. Jadi kita tidak perlu mencetak cout 1, cout 2, cout lanjut sampai 31. Nah, itu gunanya for. Dia lebih memudahkan ketika kita mau menggunakan perintah yang sama berulang. Jadi tidak perlu menggunakan copy paste perintah, cukup 4 baris for seperti ini, itu lebih hemat. Tidak perlu copy paste sebanyak 31 kali. Itu penjelasan dari sintaknya, dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara perulangan for ini bekerja. Karena ketika kita memencet running, ini sudah langsung keluar hasilnya, sementara kita tidak tahu bagaimana isi si for itu bekerja. Sekarang kita bedah. Saya copy paste dulu ke dalam sini. Baik. Sekarang kita buat manualnya. Ini saya rapikan sedikit. Nah, for. Di sini, kondisi pertama adalah I sama dengan 1. Sebentar, saya kurangi dulu ya. Jangan 31 terlalu banyak, mungkin 3 saja. Ceritanya, saya mau mencetak angka 1 sampai 3. Secara berurutan ke bawah. Nah, yang pertama itu angka 1. I yang pertama, karena kita set dia angka 1, maka posisinya di 1. Setelah diberi nilai, maka akan dibuat batas, di-compare ke batasnya. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 3? Jika iya, maka program akan langsung mendirect ke statementnya, karena sudah sesuai kondisinya. Statementnya apa atau perintahnya apa? Cout I, berarti harus dicetak posisi I yang sekarang. Tadi kan berapa? 1 ya. Misal kita cetak 1. End line, sudah enter. Nah, naik lagi ke atas ke pencacah I++. Berarti I-nya tadi 1. Plus kan tambah 1. 1 tambah 1, 2. Nah, balik lagi. Sekarang posisi I-nya 2. Ini anggap saja bayangannya. Lalu di-compare lagi ke batasnya. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Oh iya, betul. Jika betul, maka langsung cetak perintah. Cout I. I-nya tadi kan 2. Maka di bawah langsung 2. Dan end line. Jika sudah dicetak, naik lagi ke pencacah. 2 tambah 1, 3. Sekarang posisinya 3. Di-compare lagi ke batasnya, apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Masih terbawa karena ada sama dengan. Karena masih terbawa, maka dicetak. Tadi sudah enter ya. Nah, terakhir, masih naik lagi ke pencacah. 3 tambah 1 berarti 4. Posisinya sekarang 4. Ketika di-compare apakah 4 lebih kecil sama dengan 3, kan sudah tidak sesuai. Jika sudah tidak sesuai, maka program keluar. Hasilnya akan dicetak seperti ini. 1, 2, 3. Nah, seperti itu untuk manual cara kerja for-nya. Jika ada yang akan ditanyakan, mungkin bisa dibahas selanjutnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.